Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang polymerase chain reaction atau lebih dikenal dengan istilah PCR. PCR merupakan pemeriksaan yang sempat naik daun pada 2020 ini dikarenakan teknik ini merupakan gold standar untuk penegakan diagnosis COVID-19. Ya, COVID-19. Jadi PCR sejak 2020 ini hampir semua orang kenal dengan PCR, kenal nama minimal. Nah, apa sebenarnya PCR? Jadi PCR itu merupakan suatu teknik pemeriksaan untuk melihat ekspresi gen. Jadi kalau mau ngecek COVID-19, maka artinya kita harus mencari untaian basa nitrogennya, apakah untaian basa tersebut identik dengan COVID-19. Kalau identik sama, ya maka itu dinyatakan positif COVID-19. Jadi kurang lebih demikian. PCR ini merupakan serangkaian pemeriksaan. Jadi diawali dari isolasi DNA. Di materi kita sebelumnya sudah ada tentang isolasi DNA, bagaimana melakukan isolasi DNA. Baru masuk ke tahap selanjutnya, ada namanya istilah PCR, polymerase chain reaction. Nanti akan ada istilah ketiga, yaitu nanti elektroporesis. Jadi dia itu adalah merupakan serangkaian kegiatan. Nah, apa sih sebenarnya PCR gitu? Jadi PCR itu merupakan dari namanya saja polymerase chain reaction. Jadi artinya dia itu adalah serangkaian reaksi untuk melakukan amplifikasi atau perbanyakan DNA. Dari DNA yang sudah kita isolasi, maka kita mendapatkan secuplik DNA, sedikit DNA. Selanjutnya itu dilakukan amplifikasi atau dilakukan perbanyakan DNA. Nah, proses perbanyakan ataupun amplifikasi DNA ini yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu melakukan teknik namanya polymerase chain reaction. Kita ke slide selanjutnya. Maka apa saja sih bahan-bahan yang kita perlukan untuk melakukan PCR? Ya, yang pertama yang sangat kita perlukan adalah ini. Ya, ini yang utama, yaitu disebut sebagai primer. Primer itu ada yang forward, ada yang reverse. Jadi primer ini adalah semacam marker ataupun penanda kita mau melakukan dari untai DNA panjang yang kita dapatkan tadi, yang mau kita lihat itu pada site yang mana, pada lokasi yang mana, pada base pair dari titik mana sampai titik mana. Nah, ini kita penandai yang mana titik yang mau kita lakukan polimerase atau perbanyakan ini tadi dengan menggunakan primer. Ya, jadi primer ada yang forward, ada yang reverse ya. Jadi intinya primer ini merupakan bahan ya yang sebagai penanda marker titik mana sih yang mau kita perbanyak, yang mau kita amplifikasi, yang mana mau kita duplikasi. Nah, ini primer. Jadi intinya primer ini penting sekali nanti Anda menggunakan primer yang benar. Jadi gunakan primer itu secara baik, pilih primer secara tepat. Kalau Anda tidak memilih primer secara tepat, nanti khawatir amplifikasinya tidak berlangsung dengan baik. Kalau tidak berlangsung dengan baik, maka otomatis hasilnya pun tidak akan optimal. Ya. Kemudian ya ada ini sering disebut sebagai master mix. Ya, master mix ya. Jadi master mix ini Gotek ya, istilahnya itu Gotek Green Master Mix. Itu merek sebenarnya Gotek ya. Jadi master mix ini adalah serangkaian, namanya saja mix, campuran, di mana di sana ada DNA polimerase, ada DNTP, ada magnesium klorida, dan ada buffer reaksi. Jadi itu adalah istilahnya itu larutan-larutan yang nanti untuk memperlancar proses amplifikasi, duplikasi, perbanyakan daripada DNA yang kita maksudkan tersebut. Kemudian tentunya ada sampel DNA-nya ya, yang tadi sudah kita isolasi ya pada video sebelumnya, pada materi sebelumnya sudah ada tentang bagaimana mengisolasi DNA. Materi itu yang kita pakai. Kemudian juga nuklease free water ya, ini juga pada materi sebelumnya sudah sempat disinggung apa itu nuklease free water, di mana total ke semua ini ya, jadi ke semua ini total nanti 25 mikroliter ya. Jadi 25 mikroliter, sedikit sekali, kecil.
Ya, nanti dengan alat menggunakan thermal cycler, ini juga sudah ada di materi tentang instrumentasi biomedis, saya sudah singgung, ada alat namanya thermal cycler. Nanti dengan alat thermal cycler ini ditentukan nanti waktu annealingnya berapa, waktu denaturasinya suhunya berapa, suhu annealing berapa, suhu denaturasi berapa, suhu elongasinya berapa. Nah, nanti kurang lebih sekitar 35 siklus. Nah, nanti didapatkanlah amplifikasi atau perbanyakan daripada DNA sequence atau lokasi yang sudah ditetapkan dengan primer kita tadi. Nah, jadi ini bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama adalah primer, saya ulangi sekali lagi. Kedua adalah master mix, ya, yang isinya itu ada DNA polimerase, ada DNTP, ada MgCl2, dan ada reaction buffer. Kemudian ada sampelnya tentunya, kemudian ada nuclease free water dan thermal cycler. Ya, tentunya satu lagi yang tidak tertuliskan di sini adalah micropipette, pasti. Jadi sudah saya sampaikan di materi tentang instrumentasi biomedis bahwasanya micropipette itu pasti akan selalu digunakan dimanapun jenis pemeriksaan apapun, ya. Nah, ini prosedurnya. Jadi kan saya bilang tadi yang pertama adalah kita siapkan PCR mix. Ya, PCR mix. PCR mix itu terdiri dari primer forwardnya 1 mikroliter, reverse primernya 1 mikroliter, master mixnya itu 12,5 mikroliter, kemudian sampelnya itu 2 mikroliter, terakhir nuclease free waternya atau DDH2O nya 8,5 mikroliter, sehingga di jumlah ini menjadi 25 mikroliter. Ya, jadi ini yang akan kita siapkan. Ya, jadi kita membuat dulu namanya PCR mix. Ya, PCR mix itu ya tambahkan forwardnya 1 mili, reverse-nya 1 mili, master mix-nya 12,5 mili, nuclease free water 8,5, template-nya 2, sehingga semuanya menjadi 25 mikroliter yang disebut sebagai menyiapkan PCR mix. Ya, jadi ini penting ya, dibuat PCR mix-nya, karena PCR mix inilah nanti yang akan direaksikan tentunya. Ya. Kemudian selanjutnya ya tadi sudah saya bilang, setelah PCR mix siap untuk direaksikan, selanjutnya kita masukkan PCR mix tadi ke alat thermal cycler, ya, ke alat thermal cycler. Jadi biasanya diawali dengan hot start, itu pada suhu 94 derajat, waktunya 5 menit, siklusnya 1 kali. Baru kepada, jadi ini disebut sebagai istilahnya inisiasi, pre-inisiasi. Nah, ini yang tahapan PCR-nya, ada denaturasi, ada annealing, dan ada extension dengan suhu optimal masing-masing. Yang ini misalnya contohnya 94 derajat, annealingnya 61 derajat, extensionnya 72 derajat. Di mana suhu ini yang pertama bisa Anda lakukan optimasi terlebih dahulu, tentunya dengan mengacu misalnya kepada jurnal atau kepada penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah menggunakan suhu annealing yang tepat misalnya. Ya, jadi Anda bisa patokannya di situ. Misalnya ngelihat nih mau PCR misalnya gain ACE misalnya. Nah, itu dilihat penelitian sebelumnya pada suhu denaturasinya berapa, annealingnya berapa, extensionnya berapa. Coba dioptimasi dulu. Pas enggak, bagus enggak hasilnya. Nah, ya, jadi ini adalah suhu ini biasanya suhu hasil optimasi. Nah, ini kalau sudah benar, maka ini waktunya 30 detik. Jadi suhu 94 derajat itu selama 30 detik. Nanti tinggal disetting di alatnya. Annealingnya 61 derajat selama 30 detik, extensionnya 72 derajat selama 1 menit. Dimana ini ada 35 siklus. Jadi 30 sampai 35 siklus. Bagaimana kalau misalnya dok kita perpanjang jadi misalnya 50 siklus biar makin banyak? Tidak. Jadi beberapa studi sumber menunjukkan bahwasanya di atas 35 siklus itu tidak ada efek lagi. Jadi ngapain banyak-banyak ngabisin source kan. Jadi kita optimalkan saja di 35 siklus. Terakhir ditutup dengan extension atau ended stage, ya, extension di 72 derajat Celcius waktu 7 menit 1 siklus. Ya, jadi ini
setting PCR-nya, kurang lebih demikian. Jadi inti daripada PCR itu adalah Anda pilih primer dengan tepat, buat PCR mix-nya, kemudian Anda setting thermal cycler-nya, maka nanti Anda akan mendapatkan DNA, untai DNA yang sudah dengan site tertentu, lokasi tertentu yang sudah teramplifikasi, yang sudah bertambah banyak, ya, kurang lebih demikian. Ya, jadi itu mungkin sekilas materi tentang polymerase chain reaction PCR, yang merupakan tahapan yang intinya adalah untuk perbanyakkan amplifikasi duplikasi daripada DNA pada regio, pada site, pada lokasi tertentu. Jadi artinya kalau Anda mau memperbanyak lokasi site tertentu itu dengan menggunakan primer tadi, primer khusus yang sudah dirancang hanya untuk memperbanyak regio, hanya untuk memperbanyak wilayah tertentu tersebut. Nah, jadi itu inti daripada PCR. Ya, saya rasa cukup demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.